Go yard. I got some motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that. Sejarah gereja di Indonesia pada masa Portugis. Santo Franciscus Xaverius. Ia adalah seorang pionir misionaris Kristen dan salah seorang pendiri Serikat Yesus atau biasa disebut Ordo Yesuit. Gereja Katolik menganggap dia telah mengkristenkan lebih banyak orang dibanding siapapun sebanyak Santo Paulus. Xaverius terlahir bernama Francisco de Jasso y Azpilicueta di Kastil Xavier dekat Sangüesa dan Pamplona di Navarro, Spanyol. Ia lahir sebagai putra bangsawan Basque di Navarro. Pada usia 19 tahun, Franciscus Xaverius masuk Universitas Paris, di mana dia lulus dengan lisensi S. Arts pada tahun 1530. Kemudian ia melanjutkan studi dalam bidang teologi di kota itu dan berkenalan dengan Ignatius Loyola. Bersama dengan Ignatius, Pierre Favre dan 4 orang lainnya, Xaverius mengikat janji di Montmartre dan membentuk Serikat Yesus pada 15 Agustus 1534 dengan mengucapkan kaul kemiskinan dan kesucian. Santo Franciscus Xaverius berkarya di Kepulauan Maluku. Pada akhir bulan September 1545, penduduk Malaka dengan ramai berbondong-bondong ke pantai. Dengan meriah dan gembira, rakyat menyambut Padre yang suci. Franciscus Xaverius itulah nama Padre termasyhur itu. Sebenarnya hanya bermaksud singgah di Malaka untuk mencari kapal yang dapat membawanya ke Makassar. Sebab di India ia mendengar pada tahun 1545 dari 3 pemuda Makassar dan dari seorang pastor yang membawa mereka ke India itu, bahwa daerah itu dapat ditobatkan dan memeluk agama Katolik jika seorang imam diutus ke sana. Selama 3 bulan di Malaka, Franciscus menggunakan waktu untuk menyelenggarakan akhlak dan kehidupan perkawinan penduduk Malaka yang sangat rendah. Ia menjadi sahabat kaum Portugis maupun rakyat Melayu yang menghormatinya sebagai orang saleh. Franciscus berkhotbah dan dengan rajin mengajar orang-orang yang sudah lama tidak dapat pemeliharaan jiwa yang baik. Untuk mempersiapkan misinya, ia belajar bahasa Melayu dan menerjemahkan dengan susah payah doa-doa penting dengan menambah keterangan sedikit-sedikit seperti doa aku percaya, doa tobat, Bapa kami, Salam Maria, dan 10 perintah Allah. Setiap pagi, Franciscus berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikirannya berpusat pada rempah-rempah dan wanita. Malam hari ia mengumpulkan orang-orang yang berbahasa Melayu, dan mereka inilah yang dilatihnya baik-baik, mengerti dan menghafalkan doa-doa, menyanyi cerita-cerita kitab suci. Pada khotbah pertama di Ternate, Franciscus sekonyong-konyong berhenti tinggal diam, seakan-akan dibawa jauh melihat sesuatu. Lalu ia berkata kepada para pendengar yang heran, "Mari kita berdoa untuk jiwa saudara Joao Galvano yang baru tenggelam." 3 hari kemudian, bangkai sebuah perahu besar bersama dengan mayat Joao Galvano terdapat di pantai Laut Ternate. Alfonso Teixeira menyaksikan semuanya itu sendiri. Tidak lama kemudian, peristiwa yang mirip terjadi lagi waktu Misa Kudus. Pada saat persembahan, Franciscus berpaling kepada umat dan menyatakan, Joao Arcujo baru meninggal di Ambon. Gereja di Kepulauan Maluku sepeninggal Franciscus Xaverius. Pada suatu hari, pedagang Portugis bertengkar mengenai penjualan cengkih dengan Sultan Hairun. Lalu Sultan dibunuh oleh Komandan Diego Lopez 1570.
Diego dihukum oleh Raja Portugis supaya diserahkan di pengadilan rakyat Ternate. Meskipun demikian, Sultan baru Babula menyerang banteng Sao Paulo yang diserahkan sesudah dikurun selama 5 tahun pada tahun 1575. Itulah permulaan mundurnya kekuasaan Portugis. Umat-umat Katolik di seluruh Kepulauan Maluku diserang, banyak yang dibunuh dan diusir. Meskipun bersama Sultan Tidore dan Spanyol, Portugis masih berperanan sampai 1666. Tak mungkin lagi bagi para misionaris untuk memelihara umat secara teratur, khususnya secara VOC, muncul di Maluku pada tahun 1605. Umat Katolik didesak terus sesampai tak diberi hak hidup lagi. Di Pulau Ambon, perkembangan gereja pada permulaannya maju dengan cepat, tetapi akhirnya dirusak dengan kekerasan. Pada tahun 1547, Pater Ribeiro SJ mulai melanjutkan karya Fransiskus dengan sukses besar. Tetapi hasil yang baik ini membangkitkan iri hati pengikut-pengikut Sultan Ternate. Sesudah mereka gagal membunuh imam itu dengan membakar rumahnya pada malam hari, mereka mencampuri racun dalam makanannya. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1549, Pater Ribeiro merasakan racun dalam tubuhnya. Ia sadar bahwa ia akan mati. Meskipun demikian, ia terus berkeliling selama 7 hari dengan susah payah dan akhirnya perlu dibawa dari desa ke desa. Imam yang hampir mati itu menguatkan orang-orang Katolik dan mempersiapkan mereka supaya bertahan dalam penganiayaan yang akan datang. Dengan sangat menderita, ia meninggal pada tanggal 23 Agustus dan dimakamkan dalam gereja Santa Perawan Maria yang didirikannya dengan susah payah. Karena kebaikan hatinya, Pater Ribeiro dicintai banyak orang dan berhasil mempermandikan 2.000 orang dalam waktu 2 tahun. Gereja Katolik di Kepulauan Nusantara sebelum diusir oleh VOC. Benih-benih iman sudah ditaburkan Fransiskus Xaverius dan para misionaris lainnya. Kebencian Sultan Ternate, kekejaman tentara Portugis, dan kekerasan VOC di banyak tempat kiranya menjadi beberapa alasan bagi benih yang mati. Namun demikian, tidak sedikit pula yang tetap hidup dan berkembang. Buktinya pada masa itu selalu saja muncul jemaat-jemaat yang baru, khususnya di pulau-pulau Solor, Flores, Timor, Minahasa, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Gereja di Nusa Tenggara. 2 kali setahun, kapal-kapal Portugis dari Malaka berlayar ke Pulau Solor untuk membeli kayu cendana. Pada tahun 1559, beberapa orang awam berhasil mempermandikan Raja Solor dengan seluruh keluarga dan bangsawannya. Raja ini mengutus delegasi ke Malaka untuk meminta kedatangan imam-imam dan putranya di seluruh belajar di Sekolah Serikat Yesus di Malaka. 3 tahun sesudahnya, datanglah 3 imam dari Ordo Dominikan. Mereka mendirikan biara, 2 gereja, dan sebuah seminari. Sesudah Portugis mendirikan benteng di Solor, umat bertambah besar, sehingga sekitar tahun 1606 mencapai kurang lebih 50.000 anggota. Perkembangan gereja di Nusa Tenggara banyak mengalami rintangan, hambatan, dan kemunduran. Banyak iman dan orang beriman dibunuh karena agamanya. Akan tetapi, proses pertumbuhan itu tidak pernah putus sama sekali. Sehingga sekarang ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, umat Katolik yang terkompak di seluruh Indonesia, yaitu lebih dari 1 juta. Hal itu berarti bahwa umat Katolik melebihi 50%
dari seluruh penduduk provinsi itu. Di Sulawesi Utara, Gereja Katolik mulai berkembang di Manado sejak tahun 1563. Di daerah Minahasa, Bolaang dan khususnya di Pulau Siau dan Sangihe, besar umat Katolik semakin besar. Sehingga pada waktu Imam Spanyol diusir oleh VOC, kurang lebih 20% dari semua penduduk sudah menganut agama Katolik, termasuk raja dari Manado dan Siau. Rakyat Sulawesi Utara mencari perlindungan pada pihak Portugis dan Spanyol yang bermarkas di Filipina terhadap ancaman Sultan Ternate pada tahun 1563 dan VOC. Sebab mereka tidak mau menadi Islam. Selain itu, mereka takut terhadap orang-orang Belanda yang mau memindahkan penduduk Siau secara paksa ke Pulau Banda, supaya monopoli cengkeh dapat diawasi dengan lebih ketat. Kurang lebih pada tahun 1680, karya misi terpaksa dihentikan sama sekali. 3 orang Yesuit ditangkap dan dibawa sebagai tahanan VOC di Jakarta. Gereja di Jawa. Di bagian timur Pulau Jawa, agama Hindu dapat bertahan lebih lama daripada bagian lain. Pada tahun 1579, 3 imam Yesuit mendarat di Jepara pada perjalanan mereka ke Maluku. 2 di antara mereka tinggal di Jepar, yang 1 berjalan terus ke Panurukan, Jawa Timur. 2 imam yang tinggal di kota pelabuhan dibunuh bersama semua awak kapal. Yang ketiga disambut baik oleh raja di Panarukan yang langsung menghadiahkan tempat untuk mendirikan gereja. Misi itu terpaksa berhenti akibat serangan Sultan Pasuruan yang menghancurkan tempat-tempat ibadah, lalu semua daerah diislamkan. Meskipun dalam abad ke-16 dan 17, agama Katolik disambut baik dan rela oleh banyak suku di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, namun gereja tidak diberi kesempatan untuk berkembang secara aman dan tentram. Suatu persekutuan yang aneh menghambat usaha misionaris yang mati-matian bekerja untuk memuaskan hasrat rakyat yang sering memanggil mereka. Persekutuan itu sendiri dari 3 unsur, dari sulut sultan, Islam yang mencurigai umat-umat Katolik sebagai sekutu Portugis, dari saudagar dan tentara Portugis yang lebih mementingkan uang dan gila akan kekuasaan daripada memberikan teladan yang baik sebagai orang Kristen, awam yang sejati, dan dari VOC yang mengusahakan monopoli perniagaan dan agama. Akan tetapi, korban besar termasuk jiwa banyak imam dan umat tidak sia-sia. Pada saat kebebasan agama dijamin, banyak rakyat Indonesia menganut agama Katolik. Sengsara dan penderitaan nenek moyang kita itu merupakan tantangan bagi generasi kita untuk menjadi anggota gereja yang baik dan konsekuen demi perkembangan umat Allah dalam negeri kita. Gereja di Sumatera. Di Pulau Sumatera, kadang-kadang dan untuk sementara seorang imam berhasil berkhotbah dan mempermandikan beberapa ratus orang. Akan tetapi, pengaruh Kesultanan Aceh dan kemudian kekuasaan VOC menghindari tumbuhnya suatu umat yang tetap. Pada tahun 1638, 2 imam Fransiskan dan 2 anggota Ordo Karmel mengikuti suatu misi diplomatik dari Malaka kepada Sultan Aceh. Mereka semua bersama dengan beberapa orang Portugis langsung dibunuh karena tidak mau murtad. 2 di antara mereka yaitu Pater Dionysius yang bertahun-tahun bekerja sebagai ahli ilmu menggambar peta-peta laut untuk Raja Prancis dan Bruder Redemptus dari Ordo Karmel dinyatakan orang kudus oleh Bapa Suci pada tahun 1900. Pesta mereka dirayakan oleh umat Katolik Indonesia pada tanggal 26 November.
Demikianlah pembahasan singkat kami dari materi Sejarah Gereja Indonesia pada masa Portugis.